Então, bebê, esse é o momento de dar sentadão modesto. Ini Rizka, mahasiswa psikologi semester 6. Saat ini, ia mendapat banyak beban tugas, mulai dari tugas kelompok hingga tugas mandiri. Dan ia merasa sulit untuk mengatur waktu untuk pengerjaan tugas kuliahnya. Hingga ia mulai merasa jenuh akibat tugas yang dia anggap sulit dan mulai melampiaskan kejenuhan dengan scrolling medsos hingga melupakan tugas utamanya. Selamat malam Rizka, gimana kabarnya hari ini? Malam, alhamdulillah baik. Oke, terima kasih sudah meluangkan waktu untuk sesi coaching hari ini ya Rizka. Kira-kira hal apa yang ingin kamu capai hari ini? Saya ingin belajar lebih disiplin lagi dan karena akhir-akhir ini tuh sering banget kayak ngerasa nunda tugas, terus juga jadi semangat belajar menurun kayak gitu, coach. Oke, baik. Kalau sesi ini berhasil, perubahan seperti apa yang kamu inginkan ke depannya? Saya ingin bisa belajar rutin setiap hari dan tidak menunda tugas-tugas. Ingin semua terjadwal dengan baik sih. Oke, bagus. Kalau boleh tahu, seberapa penting tujuan itu buat kamu ke depannya? Menurut saya sangat penting sih, mungkin dari 9 sampai 10. Oke, kalau tujuan itu tercapai, dampaknya untuk kamu ke depannya apa? Mungkin dampaknya ke depannya tugas saya akan bisa berjalan dengan lebih terjadwal lagi dan juga akhirnya saya bisa lebih tenang lagi menjalani hidup karena beban tugas saya menurun Ya. kayak gitu. Oke, sekarang coba ceritakan kondisi yang kamu rasakan saat ini. Terkadang ketika saya ingin menjalankan tugas, beberapa kali sering banget terdistract kayak oleh gangguan HP, scrolling Instagram, TikTok, akhirnya banyak banget tugas-tugas yang tertunda. Itu sih. Oke, biasanya kapan hal itu sering terjadi pada diri Anda? Biasanya malam hari setelah pulang kuliah atau ketika sulit untuk melaksanakan tugas tersebut, kayak gitu. Oh, berarti Anda kuliahnya malam ya? Betul. Karena Terlagi, paginya kerja, pulang sore, lalu lanjut lagi kuliah malam. terlagi kalau kuliah malam itu capek, kemudian Banget pasti sih. scroll TikTok langsung tiduran. Ya, Oke, betul, betul, betul. menurutmu apa penyebab utama dari kamu menunda tugas ini? Terkadang saya tuh merasa apa ya, merasa malas duluan. Apalagi kalau misalnya tugasnya banyak nih, deadline-nya banyak, Ya. kayak nanti aja deh. Akhirnya tugas satu persatu numpuk dan bingung deh jadinya mau ngerjain yang mana dulu nih gitu. Oke, baik. Apa yang sudah pernah kamu coba untuk mengatasi hal ini? Saya pernah bikin jadwal sekali. Nah, kemudian hanya berjalan beberapa hari saja karena ya balik lagi itu sih tadi susah banget buat hindarin penggunaan HP Iya, kayak ya, gitu. pastinya itu. Oke, apa yang membuat jadwal itu tidak bertahan lama sehingga kamu tidak memakai jadwal itu lagi? Karena waktu itu saya membuat target terlalu banyak dan akhirnya malah jadi capek sendiri gitu, kewalahan sendiri. Oh, oke. Menurutmu langkah apa saja yang mungkin bisa membantu kamu lebih disiplin ke depannya? Mungkin itu tadi satu, mulai mengurangi penggunaan handphone untuk scrolling Ya, dan mungkin membuat jadwal yang lebih benar ke terarah depan. dan Ya. ya. Oke. Bagus sekali itu Deska. Selain itu, apa pilihan lainnya selain membuat jadwal dan planning? Mungkin saya akan lebih semangat lagi ketika menjalankan tugas tersebut bareng dengan rekan saya yang lain, seperti mengerjakan bareng di kafe atau kumpul bareng. Oke.
Dari beberapa pilihan ini, mana yang lebih realistis sehingga Anda dapat menjalankan metode itu? Mungkin mulai dari membatasi penggunaan handphone dan kemudian membuat jadwal 1 hari 1 jam setiap malam untuk mengerjakan tugas seperti itu. Oke, bagaimana cara kamu mengatasi penggunaan handphone? Mungkin saya bisa mengaktifkan mode fokus dan menyimpan HP agar lebih jauh ketika saya mengerjakan tugas. Oke, itu bagus sekali, Rizka. Apa yang bisa membuat kamu konsisten untuk menjalankan metode ini? Kalau saya ingat tujuan saya adalah untuk memperbaiki nilai dan lulus tepat waktu, jadi mungkin itu bisa berpengaruh ke depannya. Oke, apa komitmen kamu eh, yang kamu lakukan setelah sesi ini? Komitmen saya mungkin mungkin mulai malam ini saya akan membuat jadwal minimal 1 jam setiap hari dalam jam 8 malam dan ketika jam 8 malam maksudnya saya akan membuat jadwal setiap harinya untuk mengerjakan tugas satu persatu dan membatasi penggunaan handphone tadi. Oke, bagaimana kamu mengukur keberhasilan dari cara ini? Dengan cara kalau misal seminggu ini saya bisa konsisten belajar tanpa adanya gangguan banyak menunda tugas tadi, itu bisa saya nilai untuk mengukur bahwa metode itu berhasil saya gunakan gitu. Oke, hambatan apa yang mungkin muncul dari cara ini? Adanya rasa malas dan ajakan bermain. Kadang ketika diajak bermain, saya tuh suka nggak bisa nolak karena di sisi lain juga saya perlu berinteraksi dengan teman saya. Cuma di sisi lain juga banyak banget tugas Ya, yang harus pasti. dikerjain sih. Ya. Jadi itu sih yang paling jadi hambatan. Oke, sekarang apa yang kamu lakukan jika hambatan itu muncul kembali? Saya akan mengingat target kembali saya yang sudah saya terapkan pada diri saya dan saya akan menyelesaikan belajar dulu terutama sebelum saya menerima ajakan untuk bermain dengan teman saya. Oke, itu cukup konsisten ya bagi Anda. Ya, Oke, bagus sekali itu, Rizka. Seberapa yakin kamu bisa menjalankan rencana ini ke depannya? saya yakin sekitar 8 sampai 10 sih pastinya. Oke, baik sekali itu, Rizka. Bagus. Semoga rencana belajar Anda lancar. Terima kasih sudah terbuka dalam sesi coaching hari ini. Terima kasih juga Pak, selamat malam. Saya jadi lebih jelas harus mulai dari mana abis ini. Oke, terima kasih, Rizka. Sama-sama Bapak. Sahabatnya sudah